Salam damai bagi kita semua di dalam nama Sang Kristus. Hari ini, Kamis, tanggal 21 Januari 2021, kita memasuki lingkaran liturgi Hari Biasa, Minggu Biasa kedua. Hari ini juga merupakan peringatan wajib Santa Agnes, seorang perawan dan martir. Bacaan pertama pada hari ini diambil dari surat kepada orang Ibrani, bab 7 ayat 25 sampai bab 8 ayat 6. Bacaan Injil diambil dari Injil Markus, bab 3 ayat 7 sampai 12. Bersama saya Sulistiawan dari Stasi Santo Yosef, Paroki Santo Stefanus Surabaya, mengajak Bapak Ibu saudari-saudara sekalian untuk mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, terima kasih dan puji syukur kami haturkan dalam hadirat-Mu atas segala berkat dan rahmat serta pemeliharaan yang datang daripada-Mu atas hidup kami, sehingga pada hari ini kami masih Kau beri kesempatan untuk hidup, agar kami boleh bertobat dari segala kesalahan dan dosa-dosa kami. Dan kami masih Kau beri kesempatan pula untuk mendengarkan sabda-Mu serta merenungkannya. Kami mohon, curahkanlah kami Roh Kudus-Mu di dalam nama Kristus, supaya roh kebenaran senantiasa membawa kami kepada seluruh kebenaran. Seluruh doa dan permohonan ini kami haturkan dalam hadirat-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang hidup bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Kemudian Yesus dengan murid-muridnya menyingkir ke danau, dan banyak orang dari Galilea mengikutinya, juga dari Yudea, dari Yerusalem, dari Idumea, dari seberang Yordan, dan dari daerah Tirus dan Sidon. Datang banyak orang kepadanya sesudah mereka mendengarkan segala yang dilakukannya. Ia menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu baginya karena orang banyak itu, supaya mereka jangan sampai menghimpitnya. Sebab ia menyembuhkan banyak orang, sehingga semua penderita penyakit berdesak-desakan kepadanya hendak menjamahnya. Bila mana roh-roh jahat melihat dia, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, "Engkaulah Anak Allah." Tetapi ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih, di dalam kehidupan sehari-hari mungkin pernah kita menemui jika ada seseorang yang berbuat mujizat. Kita mungkin selalu berusaha atau bahkan berbondong-bondong untuk mencari orang tersebut, untuk menerima mujizat, atau mungkin untuk melihat mujizat. Tetapi saudara-saudariku, jika kita bandingkan, bagaimana kalau ada pewartaan iman atau pendalaman iman? Mungkin banyak dari kita agak menganggap sepele. Hal demikian sangatlah manusiawi sekali, karena manusia itu cenderung untuk menilai segala sesuatu itu bersifat instan daripada melalui proses. Berkaitan dengan Injil yang kita baca pada hari ini, banyak orang-orang dari Galilea dan sekitarnya berbondong-bondong untuk mencari Yesus karena dia berbuat mujizat dengan menyembuhkan orang banyak, dan bukan untuk mendengarkan ajarannya. Bahkan ada pula yang berniat jahat terhadap Yesus oleh karena perbuatannya yang baik. Satu hal yang menarik yang bisa kita dalami, yaitu bahwa bagaimana roh-roh jahat bisa tahu kalau Yesus adalah Sang Anak Allah. Tentu jawabannya adalah karena roh-roh jahat pada dasarnya adalah malaikat-malaikat yang jatuh, yang memberontak terhadap Allah,
Dan mereka, roh-roh jahat tadi, diciptakan oleh Allah sebelum alam semesta ini diciptakan. Ayub bab 38 ayat 7. Oleh sebab itu, roh-roh jahat itu sangat pandai, karena mereka juga menjadi saksi penciptaan Allah akan alam semesta. Kepandaian roh-roh jahat ini jauh melebihi akal budi manusia. Oleh karena itu, manusia sangat mudah sekali jatuh dalam dosa karena tipu muslihat iblis dan para malaikatnya. Begitu juga pemahaman dan pengenalan kita akan Allah dan firman-Nya, seperti yang dikatakan roh-roh jahat tadi, bahwa Yesus adalah Sang Anak Allah, bukan berarti dalam pengertian beranak pinak, sebab Allah itu roh. Tetapi yang dimaksud anak Allah adalah bahwa Allah yang disebut Bapa itu mengandung firman-Nya sendiri yang berada diam di dalam Allah, bersama-sama dengan Allah sejak kekal, yaitu tanpa awal dan tanpa akhir. Dan Allah melahirkan firman-Nya yang terkandung di dalamnya untuk menciptakan segala sesuatu seturut kehendak Bapa. Di dalam bahasa manusia, apa yang dikandung lalu dilahirkan dinamakan anak. Oleh sebab itu, firman Allah disebut juga anak Allah. Bisa kita bandingkan di dalam Ibrani bab 1 ayat 2 dengan Kejadian 1 bab 1 ayat 3, ayat 6, ayat 9. Allah hanya ada satu. Firman-Nya juga hanya satu. Firman Allah disebut juga anak Allah. Jadi firman Allah yang hanya satu itu disebut juga anak tunggal Allah. Yohanes 1 ayat 18. Kita manusia tidaklah memiliki pengenalan akan Sang Pencipta jika Allah tidak menyatakan dirinya melalui inkarnasi firman-Nya, yaitu pribadi Yesus Kristus. Dan setelah Tuhan Yesus menyelesaikan karyanya di dunia, Dia memerintahkan murid-muridnya, yaitu para rasul-Nya, untuk mengajar bangsa-bangsa dan membaptiskan mereka. Dan di dalam gereja yang sesuai dengan pengakuan iman Nikea, yaitu gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik, merupakan tiang penopang dan dasar dari kebenaran. 1 Timotius 3 ayat 15. Yang Yesus Kristus sendiri merupakan dasar yang diletakkan oleh Allah, dan tidak ada dasar yang lain. 1 Korintus 3 ayat 11. Dan dalam bacaan pertama dikatakan bahwa Yesus adalah imam sekaligus korbannya menurut peraturan Melkisedek, yang menjadi raja di dalam kerajaannya secara mutlak dan kekal, sehingga di dalam Kristus terdapat pengampunan untuk selama-lamanya, karena korban Kristus ini adalah korban yang mati lalu bangkit dan tidak mati lagi. Sehingga di dalam kerajaan sorga, manusia Kristus Yesus ini menjadi pengantar antara manusia dengan Allah. 1 Timotius 3, 1 Timotius 2 ayat 5. Mengapa? Karena dalam satu pribadi Yesus memiliki dua kodrat, yaitu kodrat ilahi yang penuh sebagai firman Allah yang satu dengan Allah, dan kodrat manusiawi yang penuh pula sebagai yang dilahirkan dari perawan Maria. Kolose 2 ayat 9. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudari-saudara yang terkasih, gereja senantiasa mengajak kita, mengingatkan kita untuk terus selalu memperdalam iman kita, supaya kita semakin mengenal Allah dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus, agar kita beroleh kehidupan kekal. Dan kita sebagai umat Allah, gereja yang berjuang di dunia ini, senantiasa diberikan rahmat rohani, agar dimampukan dalam mengerjakan keselamatan yang datang dari Allah. Dan semoga renungan singkat ini semakin menguatkan iman kita semua. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih atas sabda-Mu yang telah kami terima. Kami mohon curahkanlah kami Roh Kudus-Mu,
agar roh keperkasaan senantiasa menguatkan kami untuk menghidupi setiap sabda-Mu yang telah kami terima. Dan semoga teladan hidup beriman dari Santa Agnes sebagai seorang martir memberi kami semangat untuk hidup seturut kehendak-Mu. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan, Juru Selamat dan Pengantara kami yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.